Astagfirullahaladzim, ya Allah. Antum suruh ana diam, suruh ana sebut. Kacau antum berdua. Durhaka antum. Ya Allah, ana ini orang terhormat. Ya Allah, antum ini berapa tahun sih ikut ana? Hah? Masa nggak tahu juga soal itu? Hah? Heran, Pak. Astagfirullahaladzim, anda nggak bisa. Berarti kalau man nabiyuka, gue jawabnya apa? Man nabiyuka, jawabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Mat, kalau gua kasih saran nih, ngapalin itu bagus, penting, bukannya nggak penting, tapi lebih penting lagi kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita. Ya. Mudah-mudahan dengan keimanan ketakwaan kita bisa memperingan kita, membantu kita nanti ngejawab hal-hal tersebut. Jadilah diri sendiri. Ya menurut saya ya kayak Dewi itu. Jangan jadi orang lain. Apalagi ikut-ikutan orang lain demi untuk orang yang kita suka. Kok sih, nyon sewu Pak Dur, tapi itu kebalik. Yang suka duluan tuh Mas Dharma, bukan saya. Saya aja juga bingung Pak Dur. Tak kasih tahu toh Pak Dur. Mosok toh, Mas Dharma itu selalu ada dimanapun saya berada. Mas Dharma itu selalu datang dengan tiba-tiba mak betunduk dan mak petungul gitu. Saya tuh sering heran Pak Dur, bener. Oh gitu ya, alhamdulillah. Tapi matur nuwun, saya sudah dituturi. Saya akan selalu ingat Mas Hati Pak Dur. Saya akan bangga dan menjadi diri saya sendiri Pak Dur. Syukur. Matur nuwun Pak Dur. Iya Dewi, iya. Waduh. Lagi ngobrol, enak bener. Urun rembuk, Rembuk apa? Hah? Mau jawab apa? Mau alasan apa? Mak, nuwun sewu. Saya mau tanya sama Mak. Mak, kalau sehari saja Mak tuh ndak ngomelin Pak Dur, apakah bibir emak tuh mengalami kesemutan dan kram ringan? Ayo, Ngomong. Wi, gua peringatin nih sama lu ya. Awas, mulai hari ini lu ganjen-ganjen lagi sama laki gua. Awas lu. Lu sekarang lu makin terang-terangan lu suka godain laki orang. Saya ganjen apa ya? Nggak ada yang godain Pak Dur, apalagi ngado-ngadoin Pak Dur. Ingat Mak, saya ini adalah wanita soleha, saya ini wanita yang baik-baik dan sebentar lagi saya itu akan menikah. Menikah? Kagak salah lu ngomong. Emangnya kenapa kalau saya mau menikah? Wi, kalau orang menikah itu dilamar dulu. Pas datang nikah aja. Nikah sama siapa lu? Bu. Ngapa? Wes tau aja ribut gitu. Ribut. Siapa yang ribut? No, dia yang ngajakin ribut. Saya. Ini asli. Kalau nggak asli, lo balikin lagi ke gue. Iya bang. Ini uangnya. Makasih ya bang. Reng, gue cabut ya. Ya. Alhamdulillah. Rong, Reng, murid gua. Dia udah ngomong. Katanya dia nggak usah dikasih komisi. Dia tulus, ikhlas bantuin lo. Keren kan? Jarang loh, Rong. Orang yang tulus zaman sekarang. Salah satunya kayak gue. Yang benar. Ya, Drong. Ngai dukung kalau you mau usaha kayak gini. Dan kali kalau ada kenal Ngai yang mau juga, Ngai kasih tahu you ya.
Oke, nyegat. Rong. Rong. Astagfirullahaladzim, Gondrong. Murid gua lagi ngomong, nggak dengerin, dicuekin. Bener-bener dah, nggak ada sopan santun, nggak ada akhlak nih. Kayak gitu tuh, jarang baca buku, nggak kayak gue. Sio Mama, saya rasa ini ada yang aneh. Pasti ada apa-apanya ini. Yang pasti mereka nggak mungkin temenan. Mereka pasti lagi nyiapin siasat masing-masing. Jangan dulu berpikiran tidak baik. Kita lihat saja nanti seperti apa kejadiannya. Jangan dulu suuzon. Tapi Kang Bondan, Kohreng teh licik. Kang Gondrong juga orangnya teh selalu waspada. Kalau ngomong takut, kenapa-kenapa. Kita lihat aja nanti. Ya udah, kembali ke lapaknya masing-masing. Ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi Abang Romat baca apa yuk? Anda lihat sih udah macam-macam bukunya yang dia baca. Aman berarti Bu. Kita bisa pergi dari Siko. Ambo kalau lihat matanya Abang Rohman yang tajam, mah jantung Ambo rasanya mau copot. Apalagi dengar suaranya, wah bergetar semua badan. Sama serem kalau Bang Belok lagi marah. Tremor kita. Gimana? Yuk, ayo. Ada antum, hah? Pakai mau kabur lagi. Anak pusing 7 keliling cari-cari antum. Antum malah enak-enakan di sini. Hah? Antum itu junior Ana. Apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Antum suruh Ana diam. Suruh Ana sekut. Kacau antum berdua. Durhaka antum. Ya Allah, Ana ini orang terhormat. Ya Allah, antum ini berapa tahun sih ikut Ana? Hah? Masa nggak tahu juga soal itu? Hah? Heran, Pak. Astagfirullahaladzim, Ana nggak bisa ngomong lagi. Antum benar-benar suruh Ana diam. Hah? Wah, tambah suul adab antum ya. Hah? Suul adab, tambah suul adab. Nggak punya etika, antum nggak punya adab. Diam. Lu yang punya adab. Teriak-teriak di musola. Ini rumah Allah. Mana rasa hormat lu sama Allah? Lu bilang pesantren senior. 15 tahun di pesantren. Otak lu di mana? Alafu Bang Rohmat. Alafu. Parah lu alafu. Minta maaf sama Allah. Ya Bang Rohmat. Ya Allah, maafkan hamba. Ampuni hamba ya Allah. Udah Bang Rohmat. Hamba tidak bicara lantang. Hamba disiko saja. Boleh nggak mau tahu bagaimana caranya, tapi yang jelas dia harus menyelesaikan baju nikah bule secepatnya. Kamu tahu toh, Nduk, baju nikah bule dengan ekor menjuntai sepanjang 3 meter. Atau kalau perlu bule bikin ekornya itu sepanjang 16 meter, biar kayak kotak penalti. Psst, tak kasih tahu. Semakin cepat baju nikah bule itu jadi, maka semakin cepat pula pernikahan akan dilaksanakan. Semakin cepat pernikahan akan dilaksanakan, maka akan semakin cepat pula bule akan menyandang status istrinya Mas Dharma. Semakin cepat bule menyandang status istrinya Mas Dharma, maka semakin cepat pula bule pindah dari kontrakan sini. Semakin cepat bule pindah dari kontrakan sini, maka semakin cepat pula kebahagiaan bule yang paling hakiki dimulai, yaitu menjauh dari Mak Tonah, wanita paling cerigis se-Asia Tenggara yang bisa membuat bule emosi jiwa dan raga bergelora. Ceng-ceng, ngeri dah. Maksudnya apa tak boleh?
Kalau ada orang yang lagi emosi begini, kamu jangan nyela dengan pertanyaan. Emosi bule jadi kehilangan feel-nya. Kamu itu sama emak sama aja, sama-sama megelin usus.